terminated at any time if the mission deviates from the agreed terms under the International Stabilization Force, or ISF. Around 8,000 Indonesian troops are expected to be deployed by June. The ISF is part of US President Donald Trump's Board of Peace agenda. Indonesian President Prabowo Subianto is expected to attend the board's first official stabilization force you talked about. So far, only Indonesia committing troops are ready to go into Gaza at a time when it seems as if Hamas has not agreed to put down its weapons. So it's going to be interesting to see. Guys, tahan dulu jempol kalian sebelum ngetik komentar pedas. Kita perlu duduk bareng dan bedah situasi yang lagi panas-panasnya ini. Minggu ini, vibes geopolitik dunia lagi fokus ke satu nama, Prabowo Subianto. Presiden kita ini baru aja bikin langkah gila dalam artian positif dan berani ya, dengan menyiapkan 8.000 personil TNI sebagai pasukan perdamaian ke Gaza. Disclaimer, ini misi kemanusiaan ya, bukan buat perang. Dan Indonesia adalah satu-satunya negara yang berani komit angka segede itu di saat negara lain masih sibuk rapat doang. Tapi plot twistnya muncul di agenda tanggal 19 Februari 2026 besok. Pak Prabowo terbang ke Washington DC buat hadir di pertemuan perdana Board of Peace. Di sana, Presiden AS Donald Trump janji bakal spill dana rekonstruksi Gaza senilai US dollar 5 miliar atau 84 triliun rupiah. Nah, di sini netizen dan beberapa kelompok muslim mulai ketar-ketir. Muncul narasi, wah, jangan-jangan ini jebakan. Jangan-jangan kita cuma jadi alat cuci tangan AS dan Israel. Valid sih kekhawatirannya, tapi mari kita kupas tajam kenapa kehadiran Prabowo di meja bundar itu bukan cuma penting, tapi wajib ain secara strategi politik. Pertama, the art of deal. Modal 8.000 pasukan itu black card kita. Banyak yang lupa kalau dalam diplomasi, lu punya apa itu lebih penting dari lu siapa. Prabowo datang ke Washington bukan dengan tangan kosong buat minta sumbangan. Beliau datang membawa aset yang AS dan Israel nggak punya, legitimasi dan manpower. AS bisa punya duit 84 triliun rupiah, tapi siapa yang berani masuk ke reruntuhan Gaza buat bangun sekolah dan RS tanpa ditembak? Tentara AS? Big no. Warga Gaza nggak akan percaya. Tentara Arab? Masih ragu-ragu karena takut konflik meluas. Masuklah TNI. Pasukan kita diterima secara emosional oleh warga Gaza dan dihormati secara profesional oleh dunia internasional. Jadi, kenapa Prabowo harus gabung forum itu? Karena 8.000 nyawa prajurit kita ada di sana. Prabowo harus duduk semeja sama Trump buat mata-matain langsung aturan mainnya. Beliau harus memastikan dana 84 triliun rupiah itu beneran jadi beton dan obat-obatan, bukan jadi bunker atau alat kontrol baru. Kalau Prabowo nggak di sana, siapa yang jamin keamanan anak buahnya? 2. If you're not at the table, you're on the menu. Ini prinsip politik klasik. Kalau Indonesia absen karena alasan anti-AS, Forum Board of Peace itu bakal tetap jalan, bos. Bedanya, isinya mungkin cuma AS, sekutu dekatnya, dan negara yang cuma nangguk-nangguk aja. Akibatnya, skenario rekonstruksi Gaza bakal disetir 100% oleh selera Barat. Dengan gabungnya Prabowo, Indonesia jadi watchdog atau anjing penjaga di dalam ruangan itu. Prabowo bisa langsung cut pembicaraan kalau skemanya mulai melenceng dan merugikan Palestina. Ingat, Indonesia punya klausul sakti. Kita tarik pasukan kapan saja kalau misi melenceng. Ancaman tarik pasukan ini adalah kartu asnya Prabowo. Kalau TNI cabut, misi kemanusiaan AS dan image pahlawan perdamaian yang mau dibangun Trump bakal ambiar. Trump butuh Prabowo lebih dari Prabowo butuh Trump saat ini. 3. Pragmatisme Trump versus nasionalisme Prabowo. Kita tahu gaya main Donald Trump. Transaksional. Business is business. Dia mau gelontorin 84 triliun rupiah pasti ada maunya, selain memperbaiki nama baik. Nah, disinilah skill diplomasi Prabowo diuji. Prabowo bukan politisi kebarin sore yang gampang dibully. Dengan latar belakang militernya, Prabowo ngerti bahasa yang dipakai Trump. Kekhawatiran bahwa ini melayani kepentingan Israel memang ada. Tapi mari kita lihat big picture-nya. Jalur Gaza hancur lebur. Rakyat di sana butuh rumah, butuh makan, butuh hidup sekarang. Kalau kita nunggu sistem dunia jadi adil 100% tanpa campur tangan AS, keburu Gaza rata tanah.
Prabowo mengambil jalan tengah yang berani. Ambil duitnya buat bangun Gaza, kirim pasukannya buat jaga warga, tapi tetap pegang kendali tombol eject kalau AS mulai macam-macam. Jadi kesimpulannya, apakah kehadiran Prabowo di Washington berisiko? Pasti, politik itu licin. Tapi apakah itu langkah yang salah? Tidak. Menolak hadir cuma bakal bikin Indonesia jadi penonton yang cuma bisa teriak-teriak dari pinggir lapangan, sementara nasib Gaza ditentukan orang lain. Dengan 8.000 pasukan siap gerak, Indonesia bukan lagi penonton, kita adalah pemain inti. Jadi biarkan Pak Prabowo mainkan catur geopolitiknya. Tugas kita mengawasi, memastikan 84 triliun rupiah itu sampai ke tangan yang berhak dan memastikan pasukan TNI kita pulang dengan selamat dan bangga. So, let's see the show on February 19. Semoga diplomasi gemoy tapi tegas ini bawa hasil nyata buat saudara kita di Palestina.